Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Permisi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Ini tema yang sangat menarik dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Haji Ramli Abdullah SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Iya, tema kita benar Ustadz, memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Permata Biru RT 03 Kelurahan Pinang Merah. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Siap mendengar tausiah dari Ustadz ya? Iya baik. Dan pemirsa pemusik kita pada hari ini dari El Hawa. Assalamualaikum Mbak Mas. Iya baik pemirsa dan juga Ustadz, kita boleh masuk ke tema kita, memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim RT 03 Kelurahan Pinang Merah, keturunan Putri Pinang Masak ya. Kalau sudah masak ya merah ya. Merah. El Hawa yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita pada hari ini yaitu memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Tahun politik sebenarnya kehidupan ini juga tidak lepas daripada tahun politik ya. Tidak mesti di dekat pemilu, karena politik itu dia bergerak secara alamiah dalam setiap kehidupan manusia ya. Maka politik itu adalah suatu usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Nah, lalu untuk menghindari kerusakan, mengingat kemaslahatan, maka dibutuhkan aturan-aturan, regulasi dan lain sebagainya. Nah, tapi momen yang dihebohkan itu biasanya mendekat pada pilkada, pemilu, pemilihan gubernur ya. Karena kita lihat sekarang sudah banyak para caleg yang manjat tiang listrik. Maksudnya di tiang-tiang listrik sudah banyak ya gambar orang, termasuk di Batang Pinang Bu ya manjat ya. Kadang kasihan saya nengoknya pas hujan kehujanan, ada kepanasan ya. Begitulah cara orang ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia mencalonkan diri ya. Lalu kemudian di dalam pencalonan diri itu kadang dia memiliki pendukung-pendukung ya. Pendukung itu bisa jadi keluarganya sendiri, bisa jadi tetangganya sendiri, bisa jadi ya kawan satu organisasi yang dengannya, atau dulu yang satu alma mater dengannya,
atau minimal yang satu visi dan misi dengan dirinya. Nah, dalam orang mendukung orang yang dia dukung, kadang-kadang dia letakkan dalam hatinya, aku dukung si anu, sudahlah ya. Dia tidak pernah komentar ke sana kemari, dia cukup itu dipendam dalam hati. Pokoknya nanti kalau nanti terjadi pemilu, pilkada, aku milih dia, sudahlah. Tapi ada orang yang ditunjukkan kepada orang lain, nah, bahwa dia memilih si A, si B. Dalam dia menunjukkan pilihan apa yang dia simpati tadi, ada yang biasa-biasa saja. Ya, tahu tak siapa Anies Baswedan? Oh, Anies Baswedan itu orangnya ramah, suka senyum, merakyat, baik hati. Nah, tahu kamu siapa Prabowo? Pak Prabowo itu dulu adalah dari ABRI, orangnya tegas ya. Tidak pernah juga berbuat salah, kita perhatikan. Kalau Ginanjar, oh Ginanjar itu orangnya ramah, suka senyum, ya luas ya, pernah memimpin juga. Jadi dia walaupun dalam hatinya dia telah menjagokan salah satu di antaranya, tapi dia tidak melebih-lebihkan salah satunya, atau melebihkan salah satu lalu menjelekkan yang lain. Seakan-akan kalau orang ini tidak milih dia, negaranya akan rusak. Bahaya negara ini kalau dia tidak terpilih. Negara ini gini-gini. Padahal negara ini tidak diserahkan kepada orang, enak, tapi akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemerdekaan itu disebut dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kadang-kadang ada orang tuh mendewa-dewakan seseorang, kadang-kadang melebihi daripada Rasul, daripada Nabi, dan menghina seseorang kadang-kadang lebih hina daripada Fir'aun, daripada Korun. Padahalnya yang namanya manusia, ya itulah manusia. Nah, kita memerlukan seorang pemimpin. Kalau karena itu mungkin yang seperti itu sudah masuk dalam grup ibu. Nah, ya, kalau ibu pegawai kantor akan ada grup kantor, kalau ibu di RT ada grup RT, ya, kalau ibu pengajian ada grup pengajian. Nah, itu kadang dia akan menampakkan wajahnya, dia milih siapa kan. Kadang-kadang membuat grup-grup komunitas sendiri. Ini grup kelompok ini kelompoknya Prabowo, ini kelompoknya apa nama itu Ganjar ya. Ya silakan. Sebenarnya itu silakan ya. Ada orang ingin mengekspresikan, tapi jangan sampai itu merusak tatanan pergaulan. Ada yang sampai keluar dari grup gara-gara bertengkar, ya, bertengkar, ini milih A, ini setuju dengan B, ini setuju dengan C, bertengkarlah dalam grup itu. Nah, sudahlah kalau macam ni grup setan, nak aku keluar dah. Ya, nak keluar baik. Ya, nak tengok dulu di luar ada hujan apa tidak. Ada, kalau ada hujan jangan dulu keluar. Ya. Agak sudah keluar pengen nak masuk payah. Nak. Minimal ya diam. Nak. Sehingga usahakan ya dalam memanai itu jangan sampai kita merusak persatuan kita. Nak. Tapi tidak peduli dengan politik itu juga tidak boleh. Nah, karena kita ini tidak lepas daripada politik. Ya. Ulama kadang berkuak-kuak tentang haram sesuatu, tapi karena tidak main politik dia tidak punya kekuatan. Hendak dulu kami ya ustaz lah, kamu jangan kepucuk di situ banyak WTS. Wow, tutuplah itu tempat maksiat, nanti negeri kita rusak lain sebagainya. Puan Azam kulu kilir ceramah di semua masjid tetapnya buka. Nah, tapi Pak pasah satu tanda tangan beliau langsung tuh tutup. Nah, itulah kekuatan politik itu. Jadi kita juga tidak boleh tidak peduli, ya. Tapi juga jangan terlalu euforianya terlalu berlebih-lebihan. Ya, karena sesuatu di dunia ini ya beginilah dia berputar. Nah, yang kita belo juga bukan keluarga kita. Nah, ya, ada di sini yang pemilih Anies Baswedan, tunjuk tangan. Ada kan? Ya, kita kan pembaca berita dari jauh. Ada kejadian aslinya pun kita tak tahu. Lebih baiklah kita berhusnuzon, berprasangka baik. Ada suatu ketika Nabi Isa jalan dengan umatnya melewati sebuah sungai. Pada sungai lewatlah bangkai babi yang
Kalau lalamu babi itu masuk angin menggelembung istilah itu kan. Ya. Apa namanya itu? Apa kata umatnya? Bau. Babi itu bau dia ke bangkai ini. Nabi Isa lah ini. Bersih ya tubuhnya kata Nabi Isa. Mana bu ini? Itu kan bangkai itu. Orang akan mengatakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Enak. Kalau yang dalam pikirannya itu kotor, maka yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Jadi kita dengan orang itu sebaiknya mencari sisi baik sajalah, ya. Ya, sisi baik ya. Aku tahulah dia tuh orangnya kalau mulut itu kalau bercakap tidak bisa direm lagi. Ya. Masih nak dia bercakap, tapi dia tuh baik orangnya. Nah, kan? Baik orangnya dia tuh. Sehingga tertutupilah cakap yang mungkin buruk tadi dengan kebaikan. Itu kalau yang namanya kita kalau sudah makan ke warung, rata pada umum dia lah tukang bayarnya. Itu namanya ada kebaikan orang, ya. Dia tuh pelit. Tiap makan ke warung tidak pernah dia bayari kita lah bayari dia. Cuman dia tuh kalau disuruh kerja jarang, tidak ada selesai kalau dengan dia tuh. Kan itu ada. Jadi kita orang itu ya kita ambil sisi baiknya saja, sehingga tidak ada satu presentasi yang membuat kita itu harus benci kepada orang lain. Nah, dengan kita tidak membenci orang lain, sesungguhnya kita sedang menenangkan pikiran kita sendiri. Ya, kita sedang menenangkan diri kita sendiri. Ya, membuat macam mana kita membahagiakan orang yang paling dekat dengan kita. Ya, tentu ibu berusaha untuk membahagiakan suami ibu. Ya, kalau boleh saya nanya ibu tuh sebelum tidur yang dipegang suaminya apa handphonenya? Ya, idealnya kan ibu tuh mecin suaminya sampai dia tertidur. Kalau pas bangun tidur, yang dipegang dulu handphonenya apa suaminya? Handphonenya. Saya kan bangun bu, ayah bangun harilah subuh. Nah, saya juga lah. Kalau sudah bangun tuh, yang saya carikan istri saya. Karena handphonenya dia megangnya. Nah, itu di TikTok bukan saya. Ya. Artinya apa? Itulah namanya kehidupan itu. Tidak ada orang yang sering sempurna. Jadi oleh karena dalam tahun-tahun politik seperti ini kita harus pandai-pandai menerima sebuah berita. Jangan cepat ditelan. Ya. Setelah dalam Al-Quran itu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bila ajatin tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila orang fasik datang membawa berita kepada kamu, maka telitilah dulu berita itu. Karena maka dibutuhkan kita memiliki banyak istilahnya itu literasi. Literasi itu apa namanya itu pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ketika dapat satu berita tidak ada langsung ditelan bulan-bulan. Ya, memang kita butuh dalam negara ini butuh pemimpin. Ya, bahkan kalau kamu dua orang berjalan, satu orang harus menjadi pemimpinnya. Nah, kalau pemimpin itu artinya ada orang yang ibu kalau misalnya pergi ke rumah Pak Wali Kota, yang boleh masuk cuma orang 3 baik karena ruangan terlalu sempit. Siapa dulu ibu suruh masuk? Ketua dulu. Benar? Nah, tapi kita tetap pengen ketua pas masuk ke dalam gege membawa, kalau seandainya di dalam itu ada pembagian duku, kalau dapat tu bawa lah agak banyak karena kawan di luar kono nunggu. Jangan dapat ketua yang mikirkan diri sendiri. Bawa lah untuk diri dia dewe. Itu tidak boleh kan? Arti begitulah. Posisi pemimpin itu dia harus bahagia ketika melihat anggotanya tuh bahagia. Ya. Iya, baik Ustadz. Nah, gimana caranya kita mengetahui Ustadz pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Ya. Jadi biar kita nggak salah pilih nih Ustadz. Silakan. Ya. Yang namanya sesungguhnya kita hanya dapat melihat seseorang itu pada pertama track record. Ya, track record itu ya perjalanan hidup sebelumnya. Nah, ya kalau misalnya lah Nabi itu track recordnya diakui oleh orang Islam juga diakui oleh orang kafir. Masa Nabi belum diangkat jadi Rasul, ada orang kafir galau masih menggelari Rasulullah itu dengan
Al-Amin. Bayangkan ya, dia dihormati oleh pengikutnya, disegani oleh musuhnya. Oh, track record channel, oh dulu dia nih kerjanya ini, dalam perjalanannya dapat jabatan ini. Ternyata dalam perjalanan dia tuh alhamdulillah elok lah galau. Soal ke depan kita juga tidak tahu, ada. Tidak tahu kita, saya pun tidak tahu ke depannya macam mana, ibu pun tidak tahu ke depannya. Tapi kalau kita tengok, ada. Misalnya ibu nak nerima menantu lah, ada. Nampaknya dia kok dulu tamat pesantren, umpama kan tamat pesantren, aliyahnya masuk IN, sekarang jadilah dia sudah dapat gelar SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama. Nah ini macam tu. Ternyata mungkin ke depannya ada hal-hal yang tidak bisa saja terjadi ya. Tapi kita sudah nurut pikiran kita ya. Karena mereka itu juga bukan dewa ya. Mereka itu juga bukan rasul. Mereka itu juga adalah manusia ya. Manusia yang kadang-kadang bisa berubah ya. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir, hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu pasti berubah. Manusia ini bahagian daripada alam ya. Manusia ini adalah baharu ya. Sebaiknya manusia dia tetap manusia. Pernah tak ibu mendengar ada mantan preman jadi ustaz? Ada kan? Ada tak pernah mendengar ada guru ngaji melakukan pelecehan seksual? Itulah namanya ya. Itulah namanya hidup ya. Tapi kita pengen kalau dapat perjalanan hidup kita baik. Nah inilah jalannya baik. Kita dulu lah milih gubernur kokolah nang baik. Ternyata dalam perjalanan ada itulah. Nanti presiden seperti itu juga. Saya di antara tiga ni lah sudah saya baca Yasin, lah saya sembahyang istihara, dalam sujud saya yang terbayang dia itulah. Lalu pas masuk bilik suara kita coblos lah. Ternyata dalam perjalanan dia memimpin nanti belum tentu sebaik yang kita bayangkan ya. Tapi yang penting itu sudah baik. Pertama kita tidak nerima sogok ya. Itu dulu kan. Kalau ibu dibagi duit baru milih dia, itu bukannya apa? Bukan istihara tu ya. Istihara. Ya. Jangan ya. 5 tahun sekali cuma dibagi duit 300.000 lalu berubah pilihan apa nak? Iya. Baik, jangan. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar dengan tema kita pada hari ini yaitu memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Dan di sini juga masih ada Majelis Taklim Ibu-Ibu Permata Biru RT 03 Kelurahan Pinang Merah. Dan lagi kita bahas nih Ustadz, tadi kan sudah saya tanyakan nih bagaimana cara memilih pemimpin yang baik nih. Nah kalau kata Ustadz tadi yang pertama track recordnya kita lihat dulu sebelumnya seperti apa, karena kita tidak tahu setelah itu akan bakal seperti apa. Boleh dilanjutkan? Silakan Ustadz. Ya, harus kita pahami bahwa yang saya bilang tadi, kita ini harus berpikir bahwa manusia dia tetap adalah manusia ya. Manusia itu sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Kadang pemimpinnya itu biasa-biasa saja, tapi kan rakyatnya baik kalau eloklah dia kan. Nah, istilahnya tuh pada zaman Ali jadi khalifah, rakyatnya bertanya, Ali, zaman Abu Bakar, zaman Umar jadi khalifah, kami ini baik-baik saja. Kenapa sejak kau jadi khalifah, kami ini kacau? Apa kata Ali? Waktu khalifah Umar jadi khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, rakyatnya macam aku ni. Waktu aku jadi khalifah, rakyatnya macam kau ni. Dibalik lagi. Jadi kadang-kadang ya sesuatu tu gitu. Baik itu kadang-kadang kita ni kan makan diperlukan kesepakatan. Nah, kita baik, suami kita baik, anak-anak kita baik, ya baiklah.
Tapi kalau dah nyelai sekok dalam rumah tu mulalah pening kepala kata ada. Suami baik, ada. Isteri baik, anak kurang ajar, mulai ribut. Ada. Anak baik, isteri baik, suami selingkuh, mulai susah. Ada. Ada. Itulah namanya itu. Nah, tapi pastilah ada sedikit kita ni yang lahir dari satu rahim ada. Masih kan ada kadang bertengkar. Apalagi kita di kota ini. Saya rasa dah ada penduduk aslinya kalau ya, ada orang Jambi asal Sumatera Barat, ada orang Padang, ada orang Jambi asal Palembang, ada orang Jambi, kota Jambi asal Bungo, ada orang kota Jambi asal Sarolangun, ada orang kota Jambi asal Jawa, menyatu dalam satu komunitas, jadilah ibu-ibu perumahan Telaga Biru Permata Biru. Pinang Merah Permata Biru, Pinang Kelurahan Pinang Merah tadi. Tentu kan dia telah datang dari membawa adat istiadat yang berbeda. Nah, sekolah diajarkan oleh guru yang berbeda. Nah, punya teman bermain dan kawan yang berbeda. Disatukan di sini tentulah. Ya. Tidak mudah untuk menyatu. Maka kata Sayyidina Umar, aku lebih baik mengembalakan mengatur kambing 100 dibandingkan mengatur satu orang manusia. Kalau kambing jelas atur, pakai anjing 3 ekor, dah selesai masuk kandang. Kalau manusia ni kadang-kadang cuman sekok lah, kita masukkan dalam kamar tapi hatinya masih di luar. Itulah kita. Jadi iyo tu kadang-kadang iyo tu masih dalam tanda tanya, iyo ni apa faedah? Ya. Tengoklah dulu tu payah juga nak menterjemahkannya. Bu, bisa tak besok kita ke apa nama tu, kita rame-ramean makan jagung di depan apa nama tu, depan rumah dinas gubernur. Tengoklah dulu. Tengoklah dulu. Apa nak dia tengok? Mungkin dia nak tengok hari hujan apa tidak. Atau mungkin dia nengok dompetnya berisi atau tidak ya. Ibu tahu tak bedanya orang kaya dengan orang miskin makan di rumah makan? Tahu. Kalau orang kaya masuk rumah makan tu Bu, yang ditengok tu nama lauknya dulu. Lauknya ini. Nah, kalau orang miskin tu dia nengok harganya dulu. Nah, baru nengok ke belakang. Aku cocok apa 2.000. Baru dia mesannya kan. Ya itulah. Nah, posisi kita ni kadang-kadang kan walaupun tak ada kayunian, miskinian pun ya sedang-sedang lah. Nah, cara berpikir kita pun kadang-kadang sedang-sedang. Maka dalam kita berkomunikasi politik, jangan terlalu masukkan ke dalam hati. Tengok sebentar, tak cocok apa. Sudah, selesai dah. Jangan ngomentari komentar orang lain, apalagi komentar kita tu menyudutkan pula. Kau tu sekolah di mana? Tahu apa kau tentang presiden? Padahal kita ni RT beda dah tahu. Kini kan orang sudah jadi pengamat nasional galau. Jadi sudah jadi pengamat tingkat nasional galau. Bahkan muncul ya Rocky Gerung kecil di grup-grup gitu. Artinya mudah nian mencaci pemerintah. Nah, mulutnya, tangannya lancar nian ngatoi pemimpin. Nah, padahal dia tu siapa? Kelas apa? Latar belakang pendidikannya apa? Wawasannya sebatas apa? Kan enggak pula. Tapi karena sudah latah, jadi hati-hatilah. Dulu orang itu nyebutnya mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Jadi kalau tidak penting-penting amat. Nah, lebih baiklah ngani apa namanya tu daripada kawan tu mungkin dengar solawat untuk pengantar tidur. Ada surah Al-Muluk sambil masak, dengar apa nama tabarok. Ada sambil apa namanya itu mandikan anak, dengar surah Yasin. Jadi orientasi pikiran kita tu. Nah, kadang-kadang kan kita yang mendramatisir suatu keadaan. Tahun 82 dulu ada orang nyiptakan lagu namanya lagu tahun 2000. Ingat tak Bu? Kini tahun 2023.
Kita membayangkan, ya Allah, macam mana nian kejadian tahun 2000 kakek yo. Hah? Ya. Sawah ditanami, gedung dan gudang. Hutan ditebangi jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Nah, tenaga manusia sudah diganti mesin, pengangguran meraja lela. Terbayang kita sawah mungkin tahun 2000 tu dak tik lagi. Tapi apa kita tu makan sekarang dah ada makan nasi, Bu? Hah? Berarti sawah tu masih Masih ada. aduh. Ya pengangguran dari dulu juga ada kok. Apa sekarang be ada pengangguran dulu ada. Tapi apa ada orang berhenti, ada orang kelaparan massal? Dah ada. Jadi artinya apa? Jangan terlalu mendramatisir masalah. Enak, cuman olah nak awak kok. Tamat cuman sekian, enak. Mencari pegawai negeri sulitnya, nak pula nak dikerjakan anak awak besok kalau sudah tamat kuliah. Itu bayangan kita. Padahal setelah dia tamat kuliah, adalah kerja di kerja nang kau bagian ni, nang kini dapat P3K nyo, nang ni kena K1 nyo, nang ni dapat K2 nyo. Nak yang ni perusahaan adalah bagian. Jadi kenapa? Karena dia sebelum lahir rezeki dia sudah ditentukan oleh Allah. Kita sebelum kita lahir rezeki kita pun sudah ditentukan oleh Allah. Maka saya mengatakan jangan terlalu menyesali masa lalu karena kita tidak mungkin kembali ke masa itu. Nah, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan karena kita belum tentu akan sampai ke masa itu. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan sekarang. Nah, kerjakanlah. Yang jelas ibu tu punya timing kerja, sudah dibuat schedule-nya. Jam 4 bangun, solat subuh. Habis solat subuh, nyuci pakaian atau merendam pakaian sampai jam 6. Dari jam 6 sampai jam siang nyiapin makanan untuk keluarga nak sarapan. Dari jam 7 sampai jam setengah 9 ke pasar belanja. Dari jam 10 sampai jam 12 masak untuk nyiapkan. Itulah berputar. Paling-paling ni hari Jumat nak pengajian. Kamu mutar situlah gawe kita tu. Putar awak pun mati. Ya dah. Esok gawe tu pula. Jadi sebenarnya apa untungnya kita bertengkar hanya mempersoalkan sesuatu penting tu. Zaman penjajahan dulu ada politik. Ibu ingat dah dulu. Ya, ketika para ulama menerjemahkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia akan sama kaum itu. Muncullah dulu ada tauhid kita namanya, adapun yang membinasakan iman menyerupai pakaian kafir seperti tali leher dan cepiau. Dulu saya sekolah lagi SD tu, kalau nak pakai dasi tu Bu, bersimpan dulu dalam kantong. Lah dekat sekolah baru karena datuk saya tak boleh, itu namanya tali leher nyerupai pakaian Belanda. Cepiau tu apa Bu? Topi. Tak boleh nyerupai pakaian Belanda, nyerupai topi Jepang. Itu namanya politik agar kita benci dengan penjajah. Penjajahnya sudah hilang, orang tak boleh lah lagi pakai. Itu namanya menyerupai pakaian kafir. Itu bagian politik Bu. Strategi macam mana rakyat kau benci dengan penjajah untuk memunculkan perjuangan kita untuk melawan kaum penjajah. Jepang masuk, Belanda lari. Belanda lari, Jepang nak masuk pula. Iya, baik. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Naida. Kami dari Majelis Taklim Permata Biru RT 03 Kelurahan Pilang Merah.
Yang saya akan tanya Pak, kan sekarang nih ya walaupun ada calon presiden, ada juga anggota dewan, tapi yang sudah jadi nih Pak, mereka berkunjung ke tempat kami, mereka bawa oleh-oleh Pak. Jadi oleh-oleh itu Pak kami makan, kami ambil, bagaimana caranya itu Pak? Ya, yang kedua, bagaimana Pak kita, kan ini luar tema ya Pak ya, kita mau sholat Pak, supaya kita khusyuk, betul khusyuk, tidak dia teringat kemana-mana lagi. Bagaimana caranya tuh Pak? Apa yang kita nak khusus untuk khusyukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Naidah ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, ada anggota dewan datang ke RT 03 nih, keluar HP nama, memberikan oleh-oleh nih Ustadz. Nah, udah dimakan tuh. Hukumnya apa nih Ustadz? Kalau misalnya tidak pilih yang bersangkutan atau gimana? Iya, hukumnya apa tuh Ustadz? Yang kedua, cara kita supaya khusyuk dalam sholat gimana Ustadz? Silakan. Biasanya kalau yang tahap-tahap sekarang ini, kalau dia datang itu biasanya masih dalam tahap mohon doa restu. Mohon doanya, mohon dukungan, belum sampai kepada tahap ini dipilih aku, belum sampai. Itu biasanya di kira-kira seminggu atau 3 hari 4 hari menjelang pencoblosan tuh ada namanya serangan fajar biasanya subuh Ya. atau kadang-kadang dia nunggu di simpang jalan kita nak ke TPS. Nah, kadang-kadang dia nitipkan di toko-toko dekat TPS tuh. Nah, itu biasanya modus operandinya kan. Kadang-kadang 3 hari 4 hari sebelumnya. Jadi ada orang berprinsip gini, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Itu kalau menurut saya itu kita menzolimi orang. Nah, kalau memang kita tidak mau pilih, janganlah diambil juga duitnya. Ada orang itu juga kan punya hitung-hitungan. Kadang-kadang ada yang menggadaikan kebun sawitnya. Ada yang mengumpulkan selama 5 tahun nih, untuk itu ada sampai 100, 300, 400-an juta habisnya ya. Itu kadang-kadang kalau dari terpilih Bu, lo kak kulu kilir bawa sandal lain sebelah, kasihan gitu dah. Nah, ya cukuplah mungkin dia ada dapat, tapi jangan lagi kita zolimi ya. Maaf Pak, kami sudah ada pilihan. Bila gitu ya kalau memang kita mungkin dada udah nyebut maaf ya, kamu tidak milih bapak dah, janganlah macam tunian ya. Maaf ya Pak, kami ini pilihannya tergantung suami kami lah, paham kan? Nah, kami tidak boleh nerima apa-apa ya, sudah ya. Nah, kalau yang macam-macam ini saya rasa halal ya. Kalau dia bagi ya, Pak nanti ibu maulid datang, dia udahlah Bu, kuenya biar dari kami baik, kata dia kan. Nah, ya saya rasa masih jauh jaraknya kan. Alhamdulillah ya. Persoalan ibu nak milih ini dia atau tidak itu biarlah kaget ya. Tapi nanti bukan soal itu ya, janganlah terima duit 100 200 tuh ya. Ya. Dosa lah, minimal dosa lah kita takut. Ada. Selama kau kita ada dibagi orang makanlah Bu. Ada. Alhamdulillah, terbuatlah ke rumah. Ada. Alhamdulillah anak sekolah lah. Ada. Walaupun tidak kayu dan macam orang, tapi tidak pula minta-minta ke sana kemari. Artinya apa? Ya janganlah ya. Minimal untuk 2024 kalau kita bertekad untuk tidak lagi nerimo sogo al-rosi wal murtasi finnar. Yang disogok dan yang menyogok kedua-duanya masuk neraka. Awalah sembahyang tunggat-tungin. Enak selama kau hanya gara-gara duit 100 200 tu rusak amal kita. Itu namanya apa nama itu, susu rusak, rusuh sebelango rusak oleh nila
setitik. Yang kedua masalah khusyuk. Khusyuk itu individu sifatnya Bu ya. Kita tidak bisa ngukur kehusuan orang dengan itu ya. Tapi setidak-tidaknya ada banyak cara. Pertama, kalau dapat kita tahu arti barang yang kita baca. Arti doa iftitah itu apa? Jadi kalau dapat tuh mulut mengucapkan, hati mengartikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dalam hati kita, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia beriringan, bukan Ar-Rahmanir Rahim berhenti dulu kayak mengartikan, menterjemahkan. Dia beriringan betul dengan kalimat yang kita baca. Misalnya Subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Allah, maha tinggi dan segala puji baginya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujiannya, dan terus dia akan beriringan, bukan kayak menterjemahkan ya. Maka istilahnya tuh sebelum sholat itu bersihkan dulu hal-hal yang bersifat zohir dulu. Apa zohir? Tempat sholat kita, sajadah kita. Kalau mungkin kita di rumah punya kamar khusus untuk sholat, ya kamar itu kita pastikan bersih dulu lah, sudah. Kemudian membersihkan hal-hal yang akan mempengaruhi pikiran kita. Pintu di depan itu lah berkunci apa belum? Kompor benar-benar sudah mati atau belum? Ini yang perlu dengan ini listrik apa ada lagi. Dah rasanya untuk bagian yang luar nih rasanya ada lagi akan membebani pikiran saat kita sholat. Ada yang ketiga, kalau istilah main bola kaki itu ada namanya pemanasan. Pemanasan itu ada yang lari-lari. Pemanasan ibadah kita nih di sholat sunnah. Ya. Sholat sunat ya, pikiran-pikiran yang tidak normal tadi itu selesaikan dalam taat sholat sunat ya. Maka pada umumnya setiap sholat itu ada sunat qobliyah, dan tidak semua sholat wajib itu pula sunat ba'diyah ya. Kayak asar itu ada sunat qobliyah tapi tidak ada sunat ba'diyah. Artinya apa? Minimal di sunat qobliyah itu kita mikir mulai menghusukkan. Nah, lah sudah rasanya hati kita sudah tenang, jiwa kita sudah bersih, baru boleh sholat wajib. Nah, kalau kita sembahyang dewe-dewean silahkanlah. Misalnya dalam saat kita sujud, nak lama-lama dikit nak apa. Untuk kalau saat pikiran tadi masih susah-susah tuh hilangkan pada saat sujud. Arti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu apa Bu? Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Itu Allah, berdiskusilah kita dengan diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita ni ada saatnya berdiskusi dengan diri kita sendiri ya. Misalnya rasanya hidup ni tiap suami bagi duit rasa kurang enak rasa mana? Apa kau ni rasa kurang, bersyukurlah kau dapat duit sebanyak itu. Orang belum tentu lagi dapat duit sebanyak itu. Kita bertengkar dengan diri sendiri. Ya. Macam keadaan saya pergi ceramah, dalam terpikir berapalah amplop bagi orang bagi, kan? Ya. Kadang-kadang perlu saya tu duduk sebentar. Sudahlah kau dimikirkan duit itu. Ini kita ini jalan Allah. Kaget dah kata pahala kau ni sedekah apa ceramah ni. Nah, namanya kita sedang berdiskusi dengan diri kita sendiri. Walaupun sesungguhnya normal beda. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan. Nah, itu kadang-kadang bolak-balik kan mikirnya. Jadi keikhlasan itu ya kadang-kadang enak mengucapkannya di mulut. Pernah tak Ibu? Ya, saya pernah itu nyenguk orang sakit ya. Datanglah kawannya. Ya Allah sakit ya, sabar ya. Biasalah namanya hidup ni, kadang sehat, kadang sakit. Kalau kita sabar, insya Allah dalam kesabaran itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yalah, makasih kata yang sakit kan. Kemudian saya masih duduk situ, yang menjenguk dia balik. Apa dia bilang? Yang sakit belum sampai ke dia, sakit ya. Baik, bagaimana Ibu? Kalau sudah sampai ke dia belum tentu bisa sabar juga. Itulah namanya hidup. Iya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul kita hari ini Pak, memaknai tahun politik dengan kerukunan. Kerukunan itu kan banyak Pak.
dengan tetangga, dengan kawan kerja. Iya. Nah, sebentar lagi kita kan pesta demokrasi itu namanya. Otomatis bermunculanlah calon-calon. Ya salah satunya mungkin ada yang semua membawa misi dan visi yang baik. Kemudian ini Pak, kawan saya punya pilihan beda dengan saya, tapi selalu memaksakan keinginannya sama saya tuh. Ini yang baik. Saya juga secara tidak langsung saya punya pilihan, saya tetap mendukung yang saya menurut saya baik. Kemudian kawan saya ini diam-diam, berarti pecah kerukunan kami Pak. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi teman saya yang seperti itu? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, baik, itu pertanyaan kedua dari Ibu Dewi ya Bu ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang orang politik itu kadang-kadang juga harus dihadapi dengan bahasa politik. Tidak? Bahasa politik itu memang sulit untuk diterjemahkan. Tidak? Tidak ada teman yang abadi. Yang ada kepentingan yang abadi. Gitu. Misalnya saya lah, ada 3 orang kan calon anggota DPR. Yang kau kawan saya waktu aliyah dulu. Tidak? Yang kau kawan saya satu organisasi. Yang ni tetangga kita. Yang ni 4 malah ni keluarga awak dewe. Ayo, lama kita kawan sekolah aliyah dulu. Pilihlah saya be kakek. Kawan ni macam orang lain be. Datang pula kawan ojo. Kita kalau lama satu organisasi. Bantulah kita. Kau siapa lagi lah? 2 sudah. 2 sudah kan? Datang lagi nang keluarga kau tadi. Ayo kita kan keluarga sana. Kalau dari kita sana milih aku siapa lagi? Lah kau ni pulaan. Busuk-busuk apa namanya tu, saya enak-enak itu lang diisap-isapkan, dibuang juga. Sebusuk-busuk daging dikulum-kulumkan bertelan juga. Kan gitu. Masa aku milih orang lain, keluarga kita ada. Itu namanya semuanya bahasa politik tu. Jadi kalau ibu ditanya macam tu apa je? Aman lah tu bu. Itu apa jawabin? Cukup satu ya Ustaz ya. Nah amannya kan. Nah orang dah tahu kawan memaksa, ada aman lah tu bu. Kita tengoklah kakek, dah. Kita tengok kakek, dah. Iya. Nah, balik lagi. iya daripada kita nanti. Nah, Jadi yang kita bertengkar, bilang tadi, yang kita pilih kau siapa? Kalau dia jadi kita kakek, kita jadi apa? Kita cuma dapat nanti imbas kita kebijakannya. Tiba-tiba dia membuat kebijakan BBM naik umpama. Itulah kena imbas kita. Tapi itu apa makan ke rumah dia ke sana ke Istana Negara? Atau setelah dia jadi anggota DPR nanti apa tiap bulan bagi kita duit? Jangan-jangan pas kita lewat pintu mobil hitam, negurnya pun tak mau lagi. Nah sudahlah, keadaan seperti itu. Maka oleh karena itu jangan suasana euforia politik ini. Nah, pesta demokrasi, pesta itu kan menyenangkan bu. Tapi ingat, yang senang tuh itu yang datang undangan. Pengantinnya dakdik. Siapa pengantinnya? Ya calon presiden tadi, iya, ya calon anggota DPR tadi. Kalau gubernur calon itu geledak. Iya baik Ustaz. Ya, ada kawan saya ini mau dengar cerita dah bu. Dia ni calon, sebenarnya tidak pengen nyalonkan dah, ada. Tiba-tiba dia ojok-ojok kawan, nyalonkanlah. Kawan kan ustaz, orang lah kenal kalau nyalonkan kakek banyak orang milih. Saya yakin lah dengan saya, banyak orang milih ustaz tu. Dia memang ustaznya lah. Tak saya mau sebut nama ustaz, sebab ibu kenal malu dia ya. Akhirnya kan di ojok sana, ojok sini nyalon lah dia. Iya. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar bersama Ustadz Haji Ramli Abdullah, SAG MPDI, dan tema kita pada hari ini yaitu memaknai tahun politik dalam menjaga kerukunan. Baik Ustadz, saya sekali kita sudah di penghujung acara, boleh masuk ke kesimpulan kita pada hari ini? Tapi sebelum kesimpulan tadi itu tanggung ya, cerita tadi tuh. Jadi dia tuh akhirnya kata dia pas muka suara, kotak suara tuh nangis aku tadi kan. Nggak, bukan ada suaranya. Pertama suara aku, suara istri aku, suara anak.
anak aku tuh sudah punya suami, anak aku dan menantuku, 2 ekor anak aku tuh 2 ekor, jadi kami dapat suara berapa? 6. Yang ngojoi aku untuk jadi nyalon tadi pun tak milih aku. Itu yang buat aku nangis. Hati gitulah. Jadi dalam bahasa politik itu memang kadang-kadang penuh dengan misteri ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang mungkin nyalonkan, pandai-pandailah dia ya. Jangan sampai nanti ketika dia mungkin tidak ada jadi, dia membenci semua orang yang dia anggap dulu bersimpati dengan dia. Ada banyak kepentingan ya. Saya rasa kesimpulan kita pada hari ini, mari kita jadikan tahun politik ini untuk tetap kita rukun ya, damai, jangan memprovokasi, jangan memanaskan suasana. Sesuatu kabar yang mungkin diragukan, jangan mudah mengambil sebuah kesimpulan. Yang baik belum tentu baik, yang benar belum tentu benar. Kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikianlah acara syiar pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang telah datang di studio kita pada sore hari ini. Baik, demikianlah saya Diva Jeffrina pamit undur dari Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.